Tipu muslihat si kembar, pemirsa. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh si kembar dengan modus pre-order iPhone. Sudah hadir bersama saya di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ini Mas Vicky selaku korban. Mas Vicky, selamat siang, sehat Mas? Selamat siang. Selamat siang. Nah, di sebelah kiri Mas Vicky ini ada kuasa hukumnya juga, pemirsa, Mas Doni Zulfikar Batubara. Selamat siang Mas Doni. Siang. Oke. Melalui sambungan virtual juga sudah hadir salah satu korban lainnya dari kasus penipuan si kembar, yakni Mas Alfian Farhani. Selamat siang Mas Alfian. Selamat siang Mas Alfian. Selamat siang Mbak Mena. Oke, saya mau ke Mas Vicky dulu. Mas Vicky, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya bisa percaya pada si kembar, kemudian kerugian yang Mas Alfian rasakan ini dari penipuan si kembar ini berapa Mas? Kalau total kerugian 5.800.000.000. 5 miliar? 5.800.000.000. Oke. Sekian. Oke. Ceritanya gimana sih Mas bisa berhubungan dengan si kembar? Ya oke. Awalnya di bulan Mei 2021 saat itu istri saya sedang mencari handphone. Dan dapat info lah dari temennya ini yang bekerja di Kemendak. Sahabatnya bahwa dia beli handphone ke teman kantornya, sama teman kantornya, iPhone, dengan harga yang berbeda nih dibanding harga pasar gitu ya. Saat itu misalkan di pasar 17 juta, itu handphone harganya 15,5. Jauh lebih murah ya, lah gitu ya, 1,5 juta waktu itu. Nah, kita dapat info, istri infoin ke saya, ya udah nggak apa-apa gitu kan, pesan aja gitu. Saya masih polos aja gitu waktu itu. Ya udah nggak apa-apa, pesan aja, beli gitu kan. Walaupun waktu itu dengan sistem pre-order ya, dengan estimasi waktu 2 minggu. Ya udah nggak apa-apa. Lagi juga kan ada temennya itu kan yang di dalam kantor, yang sekantor dengan si penjual. Kita beli, kita full payment di awal, nggak sampai 2 minggu itu handphone udah dikabarin udah bisa diambil, gitu. Akhirnya dengan skeptisnya saya masih mau make sure dulu nih barangnya bener apa enggak. Jadi saya samperin tuh akhirnya ke tempat kediaman si pelaku ini waktu ketemuan itu. Ya? Ketemuan di rumahnya waktu itu. Saya unboxing di tempat, saya cek itu emailnya terdaftar di Kemenperin. Saya lihat juga itu barang keluaran dari salah satu distributor resmi lah di Indonesia. Seperti itu. Sampai akhirnya saya unboxing, ya oke, saya terima ini handphonenya bener gitu kan. Di situ ada perbincangan bahwa kalau misalkan kalian mau coba pasarin boleh, nanti kita kasih komisi lah gitu. Per unit sekian untuk handphone, kalau misalkan untuk unit yang lain tuh berbeda-beda gitu. Untuk komisinya. Ya udah aku dengan polosnya waktu itu ya udah nggak apa-apa gitu kan, kita buat tambah-tambahan gitu sebagai karyawan biasa gitu kan, saya dan istri. Ya udah kita coba deh gitu kan. Berjalan tuh Mbak dari Juni 2021, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2021 sampai Maret 2022. Maret 2022. Jadi pesanan saya dari bulan Juni sampai dengan Oktober, ini singkatnya gitu ya, Juni sampai dengan Oktober total pesanan saya sudah dikirim. Semua yang saya pesan sudah dikirim sama dia. November beberapa sudah dikirim juga, tapi masih banyak juga pesanan di bulan November belum dikirim. Jadi yang bermasalah di sini adalah pesanan yang dari mulai November 2021 sampai dengan Maret 2022. Dengan total sekitar 440 unit lah. Gitu. Itu baik itu handphone atau yang lain-lainnya. Dengan total nominal di situ 5.800.000.000 sekian. Seperti itu. Lanjut. Iya. Nah, di bulan Aprilnya kita dikumpulin nih. Jadi si kembar ini mengumpulkan kita. Kita waktu itu belum berbicara kita ini korban ya, bahwa kita ini resellernya lah. Dikumpulin di satu tempat. Ternyata di situ kita mau diberikan informasi bahwa handphone yang kita pesan semua ini nggak bisa dipenuhi, gitu. Bahwa alasan dari si kembar ini mereka memberikan solusi untuk pengembalian dana. Kita sepakat semua di situ. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa dipenuhi, kembaliin uang kita kan gitu kan. Itu kejadiannya di April 2022.
Singkat cerita, dia menjanjikan pada saat itu penyelesaian maksimal di 30 Mei 2022. 30 Mei. Oke, kita tunggu sampai 30 Mei kan. Pada saat di tanggal 30 Mei, di hari H-nya ternyata tidak ada penyelesaian. Seperti itu. Sehingga muncul lagi angka baru, angka tanggal baru lah gitu. Di bulan Juninya. Tapi di situ kita sudah mulai nggak percaya gitu ya, sudah mulai curiga segala macam. Ya masing-masing korban ini kurang lebih upayanya sama lah, langkah-langkahnya sama. Kita somasi satu, yang ke Rihani somasi Rihani, yang ke Rihana somasi Rihana. Setelah itu kita masing-masing bikin LP, masing-masing ya, gitu. Jadi bersebar di berbagai ini ya. Kita di Polres Tangsel, ada yang di Jaksel, ada juga yang di Polda, seperti itu. Jadi kalau dari kita, dari kami nih, saya dan istri, laporan di Polres Tangerang Selatan dari 10 Juni 2022. Tahun lalu. Tahun lalu berarti ya, artinya udah setahun ya. Itu cerita dari Mas Vicky ya, yang mengalami kerugian hingga 5,85 miliar. Mas Alfian, kerugian Mas Alfian dari si kembar ini berapa Mas? Dan mungkin bisa cerita juga, awal mula kenal dari si kembar ini karena apa? Terima kasih Mbak Vena. Kalau untuk saya sendiri tidak sebesar Mas Vicky. Ini kebetulan saya cerita dari awal ya. Kebetulan yang jadi resellernya ini istri Mbak. Jadi istri ini kenal dari Rihani ini karena Rihani ini kakak kelas di kampusnya dulu di salah satu universitas negeri. Jadi memang reseller yang under Rihani ini memang circle-nya itu kebanyakan perempuan dan ibu rumah tangga gitu Mbak, karena memang teman kampus, teman kantor gitu. Nah kebetulan yang jualan ini yang jadi reseller istri saya. Jadi istri saya tahunnya itu pertama kali pada saat si Rihani ini posting di Instagram kalau dia jualan iPhone ini dengan sistem pre-order dan payment full di awal gitu. Dengan ada di awal-awal itu PO-nya 2 minggu, 3 minggu sampai akhirnya sampai paling lama sekali ada istilah PO sabar. Di situ tuh mulai maksudnya mulai tanda tanya besar. Jadi memang yang di awal-awal ini sama seperti kita Mas Diki, di awal itu dikeluarinnya bagus gitu Mbak. Jadi barangnya sesuai sama garansinya sesuai, email tidak masalah, barangnya juga ketika memang barangnya masalah kita klaim di iBox juga bisa juga. Jadi memang modusnya gitu Mbak, dibikin trust dulu di awal. Jadi ketika sudah banyak orderan baru tuh mereka bermain di situ gitu. Nah, mulai terhambatnya itu kalau saya di November 2021 gitu. Awal mulai sama sekali barang tidak keluar dan tidak ada refund gitu, Mbak. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Mas Alfian mulai menyadari kemudian ini ada yang aneh nih dari si kembar, mulai tidak berjalan dengan mulus kerjasama yang dilakukan dengan si kembar. Ini apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Alfian? Ya ketika sudah mulai barang tidak sesuai dengan temponya gitu, kita lama ya konfirmasi dulu kita kenapa ini kalau lama. Oh ini dari pusatnya bla 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 gitu, sampai mundur berminggu-minggu dan memang yang sudah maksudnya sudah tidak bisa tolerir, akhirnya kita datengin ke rumahnya maksudnya untuk memastikan lagi, tapi sama jawabannya tuh ada masalah di pusat bla 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 sampai akhirnya yang di Mei kalau salah itu baru informasinya barang tidak bisa keluar, jadi kita harus merefund semua PO yang masuk. Gitu Mbak. Kalau kontakan terakhir dengan si kembar kapan Mas? Sejauh ini sih dari awal maksudnya masalah ini mulai yang macet refundnya tuh Rihani ini masih bisa dihubungin ke WA Mbak, cuman kalau untuk telepon tidak bisa sama sekali. Jadi kalau asumsi saya sih ini nomor WA aja gitu. Dia masih balas dengan janji-janjinya terus aja. Sudah puluhan tanggal disebut Mbak. Tapi tidak ada yang realisasi ataupun seperak pun. Tidak ada realisasi dari si kembar. Baik Mas Alfian, Mas Vicky dan juga Mas Doni, kita usai jeda masih ingin tahu apa sebetulnya langkah hukum yang diambil oleh Mas Vicky, Mas Alfian. Tapi pemirsa, apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.